bukan lagi live di TikTok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam dosen. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Baik, Bapak, perkenalkan saya ini adalah guru dari SD Negeri 6, merupakan peserta dari eh, program pendidikan PPG dalam jabatan tahun Hmm, 2022. Ya, Kemudian bidang studi yang kami kebetulan lagi sedang menjalankannya yaitu PGSD. ya. Pada kesempatan ini meminta Bapak selaku dosen ataukah dalam hal ini para dewan pakar untuk dapat membantu kami para peserta dalam menyelesaikan ada beberapa tugas diantaranya yaitu hmm, eh, kami akan mencoba mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah dalam pembelajaran yang kami temui. Salah satunya di kelas 6 untuk saya sendiri itu kami meminta bantuan dari Bapak untuk membantu daripada eksplorasi yang kami maksud. Salah satunya ini eksplorasi wawancara. Jadi pada kesempatan kali Oke, ini juga kami akan mencoba untuk mencari penyebab, faktor-faktor maupun solusi-solusi daripada masalah-masalah yang perlu kami angkat sebagai identifikasi sebelumnya. oke. Silakan Pak, silakan. Nah, ya, ya Pak. Nah, jadi untuk masalah yang saya coba untuk mencari mencari jalan keluar ataukah dalam hal ini saya angkat sebagai identifikasi yaitu persoalannya pada bidang matematika. Jadi di Ya, sini masalah singkatnya itu ada sekitar 18 murid di antara 24. Jadi ada 24 murid, ada 24 seluruhnya, 18 murid itu pada semester 1 muatan matematika pada materi lingkaran itu banyak murid yang belum mampu menentukan luas lingkaran gitu, Pak. ya. Nah, jadi dalam eksplorasi diri itu guru mungkin ya memungkinkan pada kondisinya adalah guru masih menggunakan metode ceramah. Itu menurut Ya, eksplorasi diri pertama. Yang kedua, mungkin saja penggunaan buku teks yang selalu dia pakai, dia kurang menggunakan media-media di lingkungan sekitar ataukah media-media lainnya, Hmm, sehingga ya pembelajarannya pasif begitu. Kemudian yang ya. ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru, akibatnya siswa juga kurang terlibat dalam pembelajaran, gitu Pak. Ya, Kemudian ada beberapa eksplorasi ya dari kajian literatur ini ada beberapa hal mulai dari faktor-faktor atau ciri-ciri masalahnya, kemudian ada penyebab-penyebab yang dimungkinkan eh, merupakan sumber dari masalah ini, lalu ada kajian teori terkait solusi. Namun pada kesempatan kali ini juga saya meminta Bapak bagaimana menurut Bapak terkait dengan identifikasi masalah yang saya sampaikan tadi, mulai dari bagaimana guru itu dengan metode yang dia pakai itu Pak. ya. Boleh kita mulai Pak Rizal. Jadi terima kasih Boleh Pak, sudah boleh Pak. diajak, ya, sudah diajak untuk apa namanya membangun komunikasi yang baik dengan kita selain sebagai pengajar di kampus ya kita aktiflah di komunitas ya di organisasi guru. Siap. Tentang metode dan model apapun yang diterapkan oleh guru baik itu di mata pelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang lain ya. Dan memang kita tidak bisa berharap ke satu model atau satu strategi.
banyak pilihan ragam strategi pembelajaran yang bisa ditawarkan dan bisa diterapkan berdasarkan hasil riset-riset kajian-kajian yang sudah dipublikasi ya di jurnal ya, di tulisan-tulisan riset-riset para peneliti yang lain. Jadi mestinya itu yang Iya, Pak. akan dipakai ya sebagai rekomendasi-rekomendasi. Nah sayangnya ini pada kasus yang tadi misalnya tidak mampu formula luas lingkaran dan lain-lain dalam bidang matematika, apa namanya, media ataupun metode pelibatan siswa itu tidak lebih ke jauh dari konteks ya. Jadi jauh dari konteks. Setahu saya ada di matematika itu kan ada model pembelajaran RME atau matematika realistik ya. Siswa jarang Iya, diberikan PMR. pendekatan ya seperti itu ya. PMR itu realistic mathematical Ya. education. Jadi mungkin itu prediksi saya karena sederhananya matematika itu harus lebih dekat dengan konteks nyatanya dan kebutuhan belajar siswa. Jadi mungkin lebih jauh satu saat kita harus jelaskan sebagai guru bahwa belajar luas lingkaran ini manfaatnya apa sehingga itu menjadi kebutuhan. Tapi kalau hanya kebutuhannya bahwa hanya untuk bisa menjawab dan hanya mendapat nilai, ya dia tidak akan merasa manfaatnya. Ini buat apa saya belajar kok saya tidak tahu tuh. Hanya untuk memenuhi hasrat guru saja untuk menjawab kan. Sementara bagi siswa itu dia keinginannya apa hubungannya dengan kehidupan saya sehari-hari misalnya. Jadi gunakan mungkin pilihan strategi model pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Bisa jadi kita sudah melihat riset-riset jurnal yang mengarahkan menggunakan metode model media ya yang interaktif, tetapi itu pada riset-riset di sekolah lain yang punya latar belakang karakteristik berbeda dengan kita ya. Misalnya itu hasil riset di Jawa, di Sulawesi. Nah, tapi riset itu kan tidak akan kita samakan hasilnya dengan di kelas kita. Maka butuh analisis mendalam, asesmen yang mendalam bahwa siswa kita ini punya kemampuan apa sih? Punya kemampuan awal seperti apa sebelum diterapkan strategi model pembelajaran. Jadi sudah baguslah kemarin ditawarkan satu solusi bahwa oke lah kalau guru tidak bisa mengasesmen secara mandiri, kementerian bantu tuh menghadirkan platform digital untuk membantu membaca hasil asesmen agar keterbacaan kemampuan awal siswa itu di bidang literasi numerasi ya, matematika itu bisa terbaca. Dia ini sebenarnya kemampuan dari mana? Jangan sampai kita memberikan metode model ternyata itu sudah pada level analisis ya, level atas, sementara level C1, C2-nya kita belum berikan kan. Kan kompleksitas soal itu kan beda-beda ya, ada levelnya gitu ya. Kadang kita itu menganggap wah ini kayaknya sudah cerdas, tapi tidak melewati tahapan C1, C2 yang langsung ke analisis C4 itu misalnya. Itu juga buruk bagi mereka. Makanya yang saya tawarkan metode-metode ini bahwa mereka ini harus dianalisis dulu. Siapakah yang kita hadapi? Siswa yang bagaimanakah yang kita hadapi? Sehingga resep yang kita pakai untuk orang lain itu cocok juga ke siswa kita. Ya meskipun hasil riset dengan pengalaman penelitian, hasil penelitian di tempat lain itu dinyatakan bahwa metode A ya model pembelajaran tipe A itu cocok untuk kelas 5 misalnya atau kelas 6. Belum tentu kelas 6 itu sama dengan kelas 6 yang ada di kita itu. Makanya sehebat apapun memang harus dibedah, harus punya analisa diagnosis gitu ya yang sudah dibantu dengan platform digital di kementerian itu yang di kurikulum Merdeka Belajar, atau boleh juga menghadirkan analisis yang sederhana ya, misalnya sejauh mana dia bisa merumuskan kemudian
mengeksplorasi formula atau rumus matematika itu, lingkaran ini apa lebih dekat dengan kehidupan nyata gitu. Misalnya karena dengan luas lingkaran kita bisa mengetahui objek-objek yang ada di sekitar kita, mengetahui bagaimana polanya, luas lingkaran itu bagaimana. Nah, itu harus dikatakan seperti itu. Dan memang kita harus punya kemampuan untuk membuat perhatian khusus bahwa ini menjadi kebutuhan adik-adik sebelum mengenal hal-hal yang objektif ya di luar kehidupan dia. Karena kalau saya yakin itu siswa itu pasti bertanya-tanya dengan kompleksitas kehidupan yang saat ini. Misalnya, apa hubungannya saya belajar matematika sementara luas lingkaran itu saya tidak pernah temukan dalam kehidupan nyata belanja di pasar begitu ya. Misalnya beli sayur, beli jajan, Iya, tidak ada hubungannya. Luas lingkaran ini apa hubungannya dengan beli jajan es krim gitu. Padahal guru itu bisa menjelaskan, begini loh, B, luas lingkaran itu sama dengan luas lingkaran celengan atau tabungan yang ada di rumah itu. Kita bisa menghitung berapa lingkarannya, berapa kon es krim itu luas lingkarannya berapa. Itu didekatkan ke hal-hal yang realistik di kehidupan dia. Bukan disuguhkan bahwa kalau kamu dapat hitung ini, kamu nanti dapat juara, dapat 100. Dia pikir 100 ini apa, duit atau apa gitu ya. Itulah kayak berpikir anak-anak kita kan. Jadi tidak didekatkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual gitu. Itu yang benar, yang mungkin bisa dikuatkan gitu ya. Jadi untuk sampai ke tahap itu seperti apa Pak? Untuk sampai ke tahap itu memang guru harus berlatih terus-menerus menemukan metode terbaik. Benar. Tidak bisa diam. Ya harus berkolaborasi dengan kawan-kawan yang punya permasalahan sejenis. Kalau matematika punya problem, gabunglah dengan teman-teman yang ada di komunitas MGP, KKG matematika misalnya, KKG. Lebih dapat solusi ya. Gitu. Seperti itu Pak Rizal. Iya Pak, betul. Iya, terkadang benar sekali Pak, dalam pembelajaran matematika ini kan jika kita langsung menerapkan teori atau rumus-rumus itu memang terkesan murid-murid itu berasa bosan dan wah sulit sekali matematika ini ya, merupakan pelajaran yang betul. Jadi sementara Pak Rizal, kalau saya tambahkan, dia itu di rumah itu main game Free Fire ya, yang Android. Ya. Hubungannya ya. Nah, mungkin kita pakai cara ini, misalnya tembakannya bagaimana, itu kita bisa jangkau luasnya bagaimana. Mungkin pakai pendekatan itu mungkin karena dia sering mengakses game misalnya. Tapi kalau dia ada main Android, TikTok, apa hubungannya dengan hitungan itu? Misalnya, kalaupun itu berarti oke lah dia lebih ke gaya visual, audio visual. Mungkin kita hadirkan media pembelajaran yang TikTok ya, atau bukan TikTok ya, bukan TikTok harus diajak ke TikTok, bukan, tapi video-video singkat, video-video pendek yang dihadirkan ke mereka untuk menghafal atau membuatnya menarik lah. Contoh-contoh konten di TikTok itu kan luar biasa, bisa menyelesaikan formula-formula yang ringkas dan solusi ya, jadi solusi. Gitu. Oh, di TikTok gitu, juga bisa memungkinkan ya, membantu ya Pak ya? Iya, konten-konten untuk edukasi Pak ya? Sangat banyak Pak. Kita kan pernah kerjasama dengan TikTok di 10 kota untuk memproduksi 1.800 konten TikTok itu dengan hashtag sama-sama belajar. Teman-teman TikTok Indonesia dengan Pak Kevin, Chandra, teman-teman yang baik. Jadi itu kemarin itu bahkan kita ingin menggeser paradigma bahwa TikTok itu bukan hal yang negatif. Tapi bukan kita ajak mereka masuk ke TikTok, bukan. Karena ada larangan ya, kecuali didampingi merekanya. Ada bahwa anak itu tidak bisa mengakses secara mandiri kecuali didampingi orang tua. Tapi konten-konten yang positif di TikTok itu, gaya mengajarnya, gaya konten kreatornya itu bisa kita adaptasi, kita modifikasi dan menjadi penguatan bagi mereka begitu.
Itu betul, yang betul, belum betul, disentuh Pak. sama sekali Bagus. oleh guru kita ya. Itu. Betul, Pak. Makanya saya juga sampai sekarang masih belum masuk jauh ke dalam. Kalau memang program itu ada, Hmm. kenapa nggak dikabari kita guru-guru, Pak, di Ambon sana? Bukan kemarin kan sudah itu kita Mungkin, keliling 10 kota itu dengan JSDI kan, dengan teman-teman ID, jaringan sekolah digital dengan oh, ID bersama itu yang oh, di 10 JSD. kota. Oh, Tapi virtual. mungkin nanti kita, Ah, Bolehlah oh, kita workshop sekali mungkin kalau nanti yang misalnya berikutnya bagaimana lah kalau ada. konten-konten produktif. Oke, sip. Boleh, betul, betul. Karena sekarang anak-anak ini cepat tangkapnya kalau Satu ada media itu. ini seperti Hmm. itu, ya. Ada Ya. videonya, ada Hmm. musiknya, Ya itu. sampai anak Betul, itu bayi pun kita di harus rumah identifikasi. juga, iya, Ah, pengaruhnya Betul. luar biasa memang. Iya, di konten TikTok kan banyak sekali Pak itu. Iya, Pak. Kalau hashtag belajar itu luar biasa banyak sekali. Itu bahkan yang membuat kontennya itu bukan guru itu, konten kreator semua. Bayangkan mereka masuk Oh, ke TikTok untuk menghadirkan solusi pembelajaran alternatif, sementara tidak ada guru di sana. Nah ini makanya, wow, jadi kita kan guru merasa biasa. terpinggirkan begitu kan, sementara Iya. konten produktif lain itu ada Hmm, di TikTok yang dihadirkan bukan guru gitu. Mestinya bukan guru, kita apalagi yang ada kalau di sana. guru ya, Pak ya. Ya, Iya, apalagi kalau guru luar biasa. orang biasa saja malah Hmm, bisa membuat seperti itu, hmm, apalagi guru. siap, siap. Baik, Pak. Ya. Oke, baik, kembali kepada topik, Pak. Jadi Oke, memang permasalahan yang saya hadapi pada khususnya ini memang perlu banyak-banyak apa namanya sumber atau kebanyak eh, ya, apa dari sisi medianya, dari sisi strateginya maupun ya, dilihat dari sisi kebutuhan murid ya, kebutuhan murid, ya. Jadi, tipikal murid, murid hmm, ya, berbeda gitu. betul. Sehingga bagaimana guru bisa meramu dengan baik, ya bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik sehingga waktu yang dipakai atau ke pembelajaran yang dia berikan itu dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh siswa. Oke Pak, Iya, masih ada tambahan ya. lagi Pak? Boleh. Ini kalau saya ingin tambahkan kan begini. Kalau dulu di kurikulum K13 itu kan kita selalu dikuatkan, ditekankan bahwa sebelum masuk kelas, sebelum memulai pembelajaran, kita harus punya Ya, data awal tentang kemampuan awal murid, kemampuan kognitif murid, ya sebagai acuan bahwa dia sudah ada di tahap level keberapa untuk kita lanjutkan. oh iya, Atau benar. paling tidak raport nilai awal dari TK, dari PAUD ya, data awal dari PAUD kalau masuk ke kelas 1 kita sudah Ya, punya data, bahkan berpindah moving class dari kelas 5, kelas 6, guru-guru itu dapat informasi juga, sehingga ya, betul. kemampuan awal peserta didik itu kita bisa mulai dari mana, ada petanya ya, bisa terbaca. Sekarang kalau di kurikulum Merdeka itu lebih kompleks lagi, bahkan kita harus membuat namanya asesmen diagnostik, Asesmen asesmen diagnostik betul. untuk mengetahui sejauh Ada mana kemampuan ya, awal literasi dan numerasinya, dan sudah dibantu dengan platform digital. Mereka hanya diisi form seperti isian multiple choice begitu. Ketika mereka menjawab, kita bisa mengidentifikasi tuh lemahnya mereka di mana dengan soal-soal yang sudah dibantu di platform digital. Meskipun sebenarnya apakah harus wajib pakai platform itu? Tidak. Kita pun bisa membuatnya secara mandiri, membuat penguatan soal di awal, penguatan literasi numerasinya seperti apa. Dan kita punya data awal, Pak. Di samping itu, apa namanya, ya karakteristik Pak ya. secara psikologi, ya, secara psikologis. Itu kita harus punya. Misalnya, dia latar belakang apa nih? Orang tuanya mana? Kalau orang tuanya tidak mendampingi dalam aktivitas sehari-hari, orang tuanya sibuk kerja, dia pasti di rumah akan sangat sulit belajar. Jadi kita bisa pemetaan itu kan Ya, gaya belajar dia intinya, learning style-nya, gaya belajar yang tadi itu visual, yang audio visual. Kalau di dalam 25 siswa misalnya dalam satu kelas, kalau 5 orang ya, kita bisa petakan 5 orang ini punya kemampuan visual, 10 orang punya kemampuan audio visual,
dan pastinya tidak sama itu di dalam. Pasti kita temukan itu ada yang senang menonton, ada yang senang membaca, ada yang senang menulis. Nah, dengan demikian kita bisa petakan, oh kalau media yang saya hadirkan itu lebih menjawab dengan 3 kemampuan itu. Jangan cuma satu. Memang kalau satu ya berarti yang anak-anak yang punya kemampuan menghafal saja yang bisa menerima. Akhirnya kita kecewa di belakang bahwa oh iya ternyata mereka nih tidak bisa ya. Ya tidak bisa karena kita hanya layani satu kemampuan, sementara mereka yang main TikTok di rumah yang senang joget-joget kan mereka tidak terlayani. Mereka sangat tidak paham. Betul. Sampai kapanpun mereka tidak paham. Intinya yang dimaksud dengan berkenan kepada siswa Oh, jadi sekarang melayani. sudah dimudahkan ya aplikasinya, Pak? Itu PMM itu platform Merdeka Mengajar. Lihat itu di bagian Iya, iya. asesmen itu. Bisa masuk lewat akun belajar. Itu bisa dipetakan, bisa Akun langsung belajar. terpetakan kalau kemampuannya bagaimana, supaya langsung kita kalau merancang modul ajar atau RPP itu kita bisa boboti dengan misalnya media pembelajaran yang kita gunakan bukan gambar saja, bisa jadi audio visual, memanfaatkan eksplorasi pakai kamera, mengamati, atau mendesain dengan komik, itu yang kita hadirkan. Tapi kalau masuk lalu lihat hantam aja, memang guru-guru kan tidak mau keluar dari zona nyamannya kan. Zona nyaman, Mau betul. yang repot lah. Akhirnya ya, yang repot kan guru sendiri. Kenapa siswa saya tidak sukses? Ya Iya. karena gurunya tidak mau bekerja dengan ideal gitu. Jadi bukan karena siswanya, kenapa siswa saya lemah? Bukan itu. Bisa jadi karena penilaian kita itu yang kurang sesuai dengan siswa, dengan karakteristik siswa. Gitu saja. Itu tambahannya. Iya, Pak. Baik, Pak, nanti ada kesempatan Oke, saya akan sip. belajar lagi Terima dengan kasih. aplikasi PMM-nya. Luar biasa Ya, aplikasinya, Pak ya. platform Merdeka Mengajar. Bisa Ya. memudahkan guru, ya, memudahkan guru dalam Oke. memetakan murid, menyiapkannya. Ya, Baik, Pak, bahkan bisa sudah. belajar mandiri tentang kurikulum, Pak. Oke. Sudah cukup ya? Halo? Mati Pak, ini kalau dengar suara saya matikan rekaman.